Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Audrey mendarat dengan sempurna di bawah. Ia mengambil botol minum dari sakunya, kemudian menenggaknya hingga tandas. Dia langsung membuka jaket hitamnya dan membuangnya ke tempat sampah. Kini ia hanya memakai sweater dan celana jeans. Ia menghembuskan napas lega saat tak ada orang yang melihatnya turun dari gedung. Wanita itu tak pernah takut pada apapun. Masa lalunya lah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Beberapa kali ia hampir meregang nyawa karena keberaniannya. Saat Zidane menyadari siapa wanita itu, dia langsung berlari ke tangga darurat dan keluar menuju gedung di seberang. Tapi saat dia sudah turun dan berniat menyeberang, dia melihat wanita itu sudah menaiki mobil. Walau Audrey sudah berganti pakaian, Zidane masih bisa mengenali wanita itu. Zidane melihat ke sana kemari. Ia menggeleng. Kenapa duga dirinya harus mengejar Audrey? Kita berganti ke tempat yang berbeda. Zen, aku ingin pulang. Aku takut. Lirih Gia ketika di dalam pelukan Zen. Zen melepaskan pelukannya. Ia mengajak Gia untuk duduk di sofa. Lalu setelah itu, ia berjalan ke arah meja dan mengambil minum untuk Gia. Minumlah, perintah Zen. Ia mendudukkan dirinya di sebelah Gia. Gia sama sekali tak menoleh. Matanya masih menerawang ke depan. Setelah semalaman, ia mendapatkan teror dan hari ini ia harus kembali ketakutan karena suara tembakan. Zen yang mengerti akan ketakutan Gia membantu Gia untuk minum. Tenanglah, kau aman bersamaku, ucap Zen. Ia kembali membawa Gia ke dalam pelukannya. Sebaiknya kita beristirahat, ucap Zen lagi. Ia bangkit dari duduk dan mengulurkan tangan pada Gia. Kita beristirahat di mana? Tanya Gia. Di belakang, jawab Zen. Ia menarik tangan Gia, lalu mengambil remote dari meja dan memencetnya. Tembok bergeser. Tampaklah kamar pribadi milik Zen. Saat sudah masuk kamar pribadi Zen, Gia langsung mendudukkan dirinya di ranjang. Tubuhnya masih terasa lemas. Lututnya pun masih terasa bergetar.
Zen melepas kemejanya. Hingga kini ia bertelanjang dada. Ia pun naik ke ranjang. Kemudian menyentuh pundak Gia dan mengajaknya untuk berbaring. Saat ia menyentuh pundak dia, ternyata dress yang dipakai Gia basah karena keringat. Gia, kau harus mengganti pakaianmu. Kau akan terkena flu nanti, ucap Zen. Ia pun turun dari ranjang dan berjalan ke arah lemari. Zen mengambil kemeja putih miliknya, lalu menyodorkannya ke hadapan Gia. Pakai ini, perintah Zen. Gia mendongak ke arah Zen. Ini sangat pendek. Aku bahkan tak membawa celana, ucap Gia. Di sini hanya ada aku, dan aku suamimu. Jadi tak masalah. Tanpa mendengar lagi jawaban Gia, Zen menarik tangan istrinya dan menuntunnya menuju kamar mandi. Setelah itu, ia membaringkan dirinya di ranjang sambil menunggu Gia. 10 menit kemudian, Gia keluar dari kamar mandi. Zen sampai tak berkedip melihat Gia. Gia tampak lebih cantik memakai kemejanya yang kebesaran. Ditambah lagi, kemeja itu hanya sampai paha Gia. Hingga paha putih dan mulus milik istrinya terpampang nyata di hadapannya. Melihat pemandangan indah di depannya, tiba-tiba ada bagian tubuhnya yang bangkit dan meronta-ronta untuk dikeluarkan dari sangkarnya. Menyadari tatapan Zen, Gia mencoba menarik-narik kemejanya ke bawah, walaupun hasilnya percuma. Dengan cepat, Gia menaiki ranjang dan menutup tubuhnya dengan selimut. Ia berbaring sambil membelakangi Zen. Zen mengusap wajah frustasi saat ada bagian tubuhnya yang meronta-ronta dan meminta untuk dikeluarkan. Ia pun memberanikan diri untuk memeluk Gia dari belakang. Tentu saja, ia masuk ke dalam selimut bersama Gia. Gia tersentak kaget saat Zen memeluknya. Ia membulatkan matanya saat merasa ada yang mengganjal dan mengenai bokongnya. Zen, lirih Gia terbata-bata. Diamlah sebentar. Aku sedang frustasi, geram Zen sambil menggesek-gesekkan yang tengah menegang ke bokong Gia. Ia semakin mengeratkan pelukannya. Ia menaruh wajahnya di belakang tengkuk Gia. Hangat napas Zen membuat tubuh Gia meremang. Gia berusaha melepaskan tangan
dari pinggangnya. Namun Zen malah semakin erat memeluknya. Bahkan saat ini Zen sudah mengangkat kepalanya dan menatap Gia. Gia, lihat aku. Perintah Zen dengan suara serak. Gia menoleh ragu dan oke guys, sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys ya. Subscribe. Saya Mimin. Bye-bye.